Kembali lagi di Bola Dalam Berita bersama saya Michael. Bola Dalam Berita. Di sini saya akan membacakan 5 berita terbaik pada pekan ini. Mulai dari berita yang pertama. Masuk ke berita. Apa, Bro? Jumbo tuh, Bro. Hai, Bola Dalam Berita ya. Jumbo, Bro, wis suara jumbo ya, Bro iki, Bro. Nah, situ sih pakai kemana? Studio bocor, Bro. Ya mending order. Nah. Ordernya bakal bocor. Numpang ya. Jadi sekarang saatnya kita Jumpa bola. Oh ya beda ya. Ya normal kayak orang membaca berita. Oke, Kalau siap. di Jumbo berantakan. Oke, iyalah. Kumuh gitu. Rebel. Kumuh enggak beraturan sebenarnya kayak. Oke. Bersama saya Arga Jumbo. Dan saya Michael Bola Dalam Berita. Bung Michael, ini udah musim baru nih ya, musim baru. Walaupun nggak kerasa. Dulu kan kerasa banget ya. Musim baru, musim lama diakhiri dengan final Liga Champion. Sekarang liganya udah selesai, Champions berantakan lah gara-gara pandemi. Udah selesai, ada yang belum ya. Ada yang selesai, ada yang belum, segala macam berantakan lah. Ada yang bahkan di stop liganya juga kayak gitu. Tapi ini beberapa bulan atau beberapa saat lagi akan dimulai musim baru ya di Liga Eropa terutama ya. Iya. Nah, musim baru itu identiknya selain dengan transfer, selain juga update tes kayak gitu, update patch di tes gitu ya. Juga update jersey. Iya. Ini pun musim yang belum selesai musim ini kan juga udah pada ada jersey. Udah pada memakai jersey baru karena kan kontraknya di bulan Juli ya. Kontraknya di per Juli, jadi ada beberapa klub yang memakai jersey baru. Ada yang norak-norak kayak Serbet itu. Di Italiano itu Inter Milano itu bajunya kotak-kotak itu saya ingat kayak Serbet saya beli di Progo itu. Kayak gitu. Desainernya juga habis dari Progo. Mungkin ya. Habis dari Progo desainernya. Yang oke tuh malah ini Manchester City. Wah, yang jersey ketiganya ya. Ketiga, mereka pakai motif parsley itu. Iya. Pendapat saya pribadi itu mungkin dia menyasar masa ini fansnya dari Oasis ya toh. Oh iya. Betul. Gallagher bersaudara ya. Karena kan identik dengan motif parsley dan betul sekali. ini cari market ini kalian. Betul. Kalau yang banyak motifnya juga itu jersey Persib banyak motifnya. Oh iya jelas. Motif silaturahmi. Iya. Motif silaturahmi. Yes, motif keluargaan apa Iya, betul sekali. Nah, ini yang aneh nih musim baru ini saya pengen komentar adalah jersey Chelsea. Kenapa itu? Ini sponsor barunya tuh angka 3 itu kasihan pemain-pemain yang bukan nomor punggung 3. Nomor 9 itu kasihan ya, nomor 9. Kiper juga nomor 3 semuanya ya. Nomor 3 itu malah orang nggak memperlihatkan bahwa ini jersey klub kayak jersey timnas biasanya ada. Iya, ada nomor tengah-tengah itu. Iya. Kalau yang untung kan pemain nomor punggung 3 itu. Iya, depan 3 belakang 3 ya. Tiganya ada banyak ya dia ya. Betul sekali. Kalau pemain lain kan bingung ini 10. Kita Tammy Abraham kan nomor 9 atau nomor 3 toh iya. Kan nanti bikin bingung kalau orang yang nggak tahu sepak bola. Tapi untungnya kita tahu sepak bola. Untungnya kita paham banget sepak bola. Menurut Bung Michael nih, jersey itu fungsinya apa sebenarnya, Bung? Kalau menurut saya pribadi ya, jersey itu lebih ke identitas suatu klub. Identitas suatu klub sepak bola ya. Oke. Kalau bisa kita bicara era sepak bola dulu, jersey itu kan hanya untuk membedakan tim A dengan tim B. Ya. Lalu nanti masuk ke era selanjutnya, era pertelevisian, gitu. Masuk ke dunia televisi, masih TV hitam putih juga waktu itu. TV hitam putih ya. Itu kan mungkin cuma tim jersey terang jersey. Ya, zaman dulu yang membedakan warna ya. Lama kelamaan kan masuk ke era yang TV berwarna kan harus akhirnya corak warna itu masuk. Iya, corak warna, hitam putih, hitam merah segala macam gitu ya. Lalu akhirnya menjadi identitas. Jadi mungkin kan orang zaman dulu Barcelona tuh apa tuh garis ternyata Barcelona itu warnanya kuning apa warnanya pink apa menerka-nerka gitu. Misalnya kayak Inter, ternyata Inter ini biru hitam. AC Milan yang merah hitam kan. Iya. Identitas suatu klub, identitas suatu kota itu terlambang pada warna jersey-nya ya. Iya kayak gitu. Apa yang digunakan karena jersey itu apa ya? Suatu pakaian perang untuk bertarung dalam sepak bola. Makanya ya identitas bagi saya itu jersey itu identitas yang
sakral dan kuat. Iya, menurut iya. saya, untuk sebagai dalam Identitas sebuah klub, sebuah kota juga kayak gitu ya. Tapi kan gini, permasalahannya adalah sepak bola sekarang itu juga menjadi bukan tontonan olahraga, bukan peperangan semata gitu. Di situ ada lahan bisnis yang nyata gitu kan. Nah, jersey akhirnya pun ada sponsornya nih sekarang nih. Itu diawali kalau nggak salah tahun 70-an, 79. Pertama kali di Liga Inggris itu Liverpool ya. Iya. Sponsornya itu Hitachi itu ya. Hitachi Amami. Bukan. Apa itu? Rafa kan googling ya. Jersey itu menurutku itu bukan lagi sekedar identitas, tapi sebagai asar. Kita break dulu ya, ada azan asar. Menurutku jadi Liverpool itu memberi celah kepada sponsor saat itu untuk ada spot lagi nih untuk sponsor untuk berinvestasi atau melakukan promosi, yaitu di jersey itu, karena itu menjadi sorotan utama juga gitu loh ketika pemain terus di TV segala macam itu Di syuting kelihatan lah sponsornya itu kayak gitu. Jadi sudah semakin melebar dari identitas, harusnya seperti itu memang menurutku. Tapi ya apa ya, itu akhirnya malah mengganggu, maksudnya mengganggu karakteristik dari jersey itu malah tertutupi oleh sponsor. Maksudnya apa yang pasti kan ada pesanan dari sponsor toh, maksudnya. Ya. Misalnya Manchester United dengan Chevroletnya itu yang akhirnya memaksa mengeluarkan warna kuning konsep 3D-nya, padahal jersey MU itu sendiri misalnya konsepnya sudah tidak 3D, itu kan sering terjadi seperti itu. Jadi masih 2D mungkin. Jadi apa, tim malah yang menyesuaikan sponsor juga, walaupun mungkin akhir-akhir ini juga banyak menyesuaikan sponsor menyesuaikan klub dari warnanya gitu. Tapi kan bagiku tetap ya wes, ini identitas klub, identitas suatu daerah, identitas atas nama klub itu ya itu jersey tersebut, warna tersebut, warna kebanggaan. Ya udah, bukan sponsor yang ada di dalamnya itu bukan termasuk dalam identitas suatu kebanggaan. Maksudnya saya berhak toh, maksudnya misalnya dengan MU yang Chevrolet, saya bangganya sebagai anak MU-nya, bukan bangga sebagai anak Chevrolet misalnya. Kan kayak gitu. Soalnya Vespa kita ya. Iya, soalnya saya naiknya ini apa, Mio. Bukan Beat toh? Bukan Beat, HP Xiaomi bukan ya? Bukan. Behelan. Fans KW. Kapan? Fans KW katanya. Untung nggak pakai King. Apa MU stang teku. Tapi gini, apa namanya? Saat ini tadi aku bilang harusnya kan sudah bergeser nih, sepak bola bukan lagi sebagai ajang tontonan semata, ajang adu skill semata, tapi menjadi ajang bisnis seperti itu. Nah, klub membutuhkan pemasukan, sponsor sebagai ndoro funding, sebagai ndoro funding itu juga membutuhkan spot. Nah, spot yang paling terlihat itu adalah di jersey, yang akhirnya sponsor berlomba-lomba dengan harganya mereka untuk menjadi sponsor utama, dan akhirnya ditampilkan di jersey mereka kayak gitu. Jadi boleh identitas, tapi kita juga mesti realistis, bro, kayak gitu. Ya apa ya? Nah, pendapatan itu sebenarnya kan masih bisa diambil dari metode lain loh. Maksudnya tuh bisa pakai adboard yang mengelilingi lapangan itu, gitu. Yeah. Sponsor-sponsor tepi-tepi gue, lalu bisa kartu anggota supporter, apa namanya, ya kayak membership klub itu, lalu bisa juga dari merchandise dari tim, lalu nanti bisa tiket terusan sama tiket membership tadi itu tiket terusan sama tiket pertandingan. Apa yang hasil, maksudnya kan cari uang tuh bisa dari cara lain tanpa mengganggu ngemis itu juga bisa tanpa ngamen di tempatan concat. Enggak. Itu lalu apa ya, karena tuh kayak misal contoh kalau untuk dalam dunia sponsorship ya nih. Saya ambil atlet Bilbao ya, Spanyol ya. Itu, ya mereka dulu nggak bersponsor, lalu 2008 tuh bersponsor. Nah, tapi sponsornya itu kan namanya tuh ini Petronor ya. Lalu 2014 itu sampai sekarang tuh ini Cold Sabang. Ya.
Nah, keduanya itu merupakan entitas bisnisnya yang berasal dari ini apa namanya? Warga Baske. Warga Baske. Jadi apa secara lokal. Jadi memang itu produk lokal. Jadi warga yang di daerah tersebut itu bukan menjadi yang bekerja bersama, tetapi malah menjadi target marketnya dari sponsor-sponsor kita itu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya sponsor itu memanfaatkan besaran jumlah supporter. Tapi ngeri lah. Kalau kita ngomong karo makan iwak sih. Apa kejenenge itu? Iwak, Bro. Nah, kembali ke jersey tadi. Barcelona sempat akhirnya dengan sponsor UNICEF gitu ya. Sebelum tahun 2013 akhirnya mereka dengan Qatar. Ya, ini sebenarnya Barca nggak tak sebut, soalnya saya inget Barca ini. Oh, kamu ngomong Barca tadi? Tadi nggak ngomong Barca, tapi Barca sekarang Qatar, agak tak ngomongin. Rakuten sekarang, Rakuten. Jadi tahun 2013 akhirnya Barcelona tidak lagi dengan UNICEF, CSR ya, akhirnya dengan Qatar itu. Kenapa? Karena di situ mereka membeli seorang Neymar dengan seharga 88 juta euro kalau nggak salah, setara dengan 681 miliar rupiah 2014 kalau nggak salah mereka belinya itu loh. Jadi memang udah nggak masuk akal uang itu udah nggak masuk akal, jadinya ya mau nggak mau identitas klub. Nah, identitas klub itu akhirnya tergantikan dengan bisnis. Ya. Makin lama walaupun masih ada sebenarnya. Ya cuman itu kayak gitu doang. Apa ya? Akhirnya tuh kita dapat menyimpulkan apa ya? Kebutuhan akan bisnis, kebutuhan akan hidup suatu klub. Itu malah digeser, maksudnya menggeser dari idealismenya suatu klub tersebut yang sudah dibangun sejak awal berdiri dari tim tersebut, seperti Barcelona, tim kolektif yang saling bahu membahu, iuran supporter akhirnya menjadi sekarang Rakuten malahan itulah yang bikin saya akhirnya kan ini ada peluang di sini. Makin lama identitas itu makin ngekikis. Lama kelamaan kan besok jersey nggak ada corak-coraknya sponsor semua. Kayak siapa nih? Kayak siapa nih? Ada. Kayak klub apa nih? Tapi menurutku tuh nggak melulu soal bisnis dan uang semata. Ada juga kenangan juga ada gitu loh. Misalnya MU dengan Sharp-nya teringat masa-masa kejayaan mereka, treble winner Beckham. Kemudian dengan Vodafone, Van Nistelrooy, Johan Sebastian Veron, kayak gitu sih. Jadi justru dengan adanya sponsor tuh kita nih Arsenal, JVC, Dennis Bergkamp, terus Mark Overmars segala macamnya kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kalau dipakai tim. Tapi kalau dipakai sambil hujan sendiri asik ini, sambil hujan sendiri asik. Jadi tuh kalau dipakai sama supporter itu kan menjadi malah promosi. Iya. Promosi apa namanya? Jadi supporter tuh malah menjadi media promosi yang supporter beli produk malah mereka menjadi media promosi itu loh. Nah, kalau kayak gitu jadi baliho berjalan ya. Baliho berjalan. Kalau kayak gitu caranya supporter harusnya dikasih jersey-nya tuh gratis. Semakin banyak sponsor pada jersey Anda, jersey harus semakin murah. Oke. Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi kalian ini dukung yang mana? Sambil selesai jumbo dia. Hujan. Karena investor membenci para orang yang menolak sponsorship pada klub. Itu dia, makanya ini hujan kiriman dari tim yang terlalu banyak sponsor pada jersey-nya. Sekian jumbo. Saya Arga Jumbo. Terima kasih. Saya Arga Jumbo. Saya Arga Jumbo. Sampai jumpa di Jumbo episode berikutnya. Karena hujan.